Shalom. Shalom. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Yakumina Manu. Saya sering disapa Yoga dan saya berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan saat ini saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satewacana di Salatiga. Dan alasan keberadaan saya di tengah-tengah Bapak, Mama, Saudara-saudara sekalian saat ini karena saya sedang melakukan praktik homiletika kedua saya. Dan saya sangat berterima kasih karena Bapak, Mama, Saudara-saudara sekalian sudah mau menerima saya untuk melakukan praktek di tempat ini. Mungkin ini saja perkenalan singkat dari saya. Janji Allah menguatkan. Sekali lagi, tema kita saat ini, janji Allah menguatkan. Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sering berjanji, atau mungkin kita yang dijanjikan oleh orang lain. Tentu ketika berjanji kita ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, janji itu ditepati, dan yang kedua, janji itu tidak ditepati. Sebagai manusia, tentu kita pasti sering menemui janji yang mungkin tidak ditepati. Dan mungkin diri kita sendiri juga ketika setelah berjanji kita lupa untuk menepati janji tersebut. Ada beberapa contoh janji yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya janji orang tua kepada anaknya, atau janji sepasang kekasih di masa mudanya, atau janji suami istri, atau janji kita dengan tetangga, dan mungkin saudara-saudara yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Mama, Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini tentu kita tahu bahwa kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, yang tentu pandemi ini membawa dampak yang sangat besar bagi kita semua. Baik itu dampak untuk kesehatan kita, bahkan nyawa kita sekalipun terancam, dan juga dampak bagi ekonomi kita dalam keluarga kita. Dan tanpa kita sadari, virus ini sudah memiliki banyak varian yang sekarang ini sedang merajalela, yaitu varian Omicron yang sedang mungkin tidak kita sadari sudah ada di sekitar kita. Dan tentu pandemi ini kita sebagai manusia, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Bapak, Mama, Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat latar belakang penulisan dari Injil Lukas ini. Injil Lukas ini adalah Injil yang merupakan salah satu dari Injil sinoptik yang ada pada Perjanjian Baru. Di sini para ahli melihat bahwa penulis dari Injil ini bernama Lukas, di mana konteks jemaat saat itu mereka mengalami banyak persoalan, terkhususnya dalam perikop yang kita baca saat ini. Di sini menggambarkan kisah Yesus yang saat itu sedang ada di Yerusalem dan menjalani misinya untuk menyelamatkan manusia, atau memperbaiki hubungan antara manusia
dalam misi ini ada satu jalan yang harus ditempuh oleh Yesus, yaitu jalan derita, atau yang kita kenal sebagai proses penyaliban. Jalan derita ini harus ditempuh oleh Yesus karena jalan ini yang harus dilalui untuk menepati janji Tuhan, atau jalan ini merupakan jalan untuk penggenapan janji keselamatan Allah itu sendiri. Kita saat ini ada pada minggu Prapaskah yang kedua, di mana kita sebagai orang Kristen percaya bahwa pada peristiwa Paskah ini kita akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita dengan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus pada saat itu berada di kota Yerusalem, kota di mana para nabi saat itu telah mengalami berbagai macam penderitaan yang hebat. Dalam bacaan kita saat ini, kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam ancaman yang datang kepada Yesus dalam bacaan kita yang tadi. Selain daripada agamawan yang memusuhinya, ancaman ini juga datang dari Herodes pada saat itu. Dalam pembacaan ini dikisahkan ada beberapa orang Farisi yang datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa Herodes ini membunuh Yesus. Bapak, mama, saudara-saudara sekalian, terlepas dari kisah Yesus ini, saya mau mengajak bapak, mama, saudara-saudara sekalian untuk kita bisa belajar dari kisah yang ada pada Perjanjian Lama, yaitu Abraham. Pada saat itu Abraham boleh mengalami pergumulan yang sangat panjang. Tentu kita sudah tahu pergumulan Abraham saat itu adalah ia ingin memiliki keturunan. Di umurnya yang sudah tua, ia belum dikaruniai anak, sehingga saat itu pergumulan terberatnya adalah menunggu janji Tuhan, yaitu keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari kisah Abraham. Dia adalah tokoh yang sabar dan setia ketika menunggu janji Tuhan.